Di antara jeda yang beberapa lama itu dan gambar layar live hanya berisi banner seseorang yang dalam tanda petik menurunkan Gus Bara itu telah diamankan atau sedang diamankan oleh sahabat-sahabat Banser dan nampaknya juga oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Terima kasih atas masukannya yang luar biasa. Dan juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Dalam sapaan saya kali ini ingin menyampaikan dari informasi terbaru yang kami terima berkenaan dengan insiden dalam tanda petik yang menimpa Gus Bara atau nama lengkapnya Dr. Kiai Haji Muhammad Al-Barra LC.M.Hum. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Asep Saifuddin Halim bin Kiai Haji Abdul Halim Lui Munding. Saya selalu menyebut kata Lui Munding karena pertama saya membaca sejarah NU berkenaan dengan Yai Abdul Halim ini, di belakangnya ada Lui Munding. Beliau sahabat dekat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan beliau dalam catatan Kiai Haji Khairul Anam dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU, satu di antara tokoh yang sibuk dalam Komite Hijaz untuk menyampaikan surat, mendata dan sebagainya. Jadi Kiai Abdul Halim adalah pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yang kemudian dinobatkan sebagai pahlawan nasional, memiliki putra Kiai Asep Saifuddin. Kiai Asep Saifuddin memiliki putra, diantaranya adalah Gus Bara. Maka dari itu saya mohon maaf kalau kemarin saya menyebutnya cicit pendiri NU, yang benar adalah cucu. Nah, langsung saja kepada persoalan yang terjadi di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang sesuai dengan tanggal live-nya yaitu pada bulan Juni 2024 ini. Pada saat menyampaikan hal itu, jujur saya bergetar dada saya karena saya mengalami atau turun ke lapangan yang ada kaitannya dengan penurunan Kiai NU itu beberapa kali lah, diantaranya adalah ketika Kiai Haji Nuril Arifin ya. Dan apalagi pada masa-masa sekarang ini seringkali terjadi, mulai dari Kiai Imad, kemudian Teku Kori, kemudian juga yang terjadi di Gresik, dan apalagi peristiwa Kerawang. Maka barangkali satu hal yang wajar jikalau saya agak shock melihat peristiwa itu. Namun tetap saya garis bawahi, saya tidak mengatakan dia siapa, Muhibbin atau bukan, walaupun dalam acara salawatan itu memang ada Habibnya. Karena apa? Karena saya tidak ada di lokasi, dan dari video yang ada serta informasi yang kami terima hanya pada batasan-batasan tertentu. Nah, fokus pada edisi kali ini saya informasikan kepada Anda, jikalau pada edisi yang lalu saya katakan ketika Gus Bara sudah turun, kemudian orang yang katakanlah menurunkan Gus Bara itu malah ceramah dengan bahasa yang arogan. Kemudian beberapa lama kemudian ada seseorang, mungkin seorang kiai atau mungkin juga malah pengasuh ya, membisiki orang tersebut. Setelah dibisiki, kemudian layar live itu berubah menjadi gambar banner dalam hitungan cukup lama. Maka saya katakan, jangan-jangan dalam peristiwa itu ada sesuatu. Sejenak saya akan putar ulang pernyataan saya pada edisi yang lalu. Para pemirsa sekalian, seperti yang tampak dalam gambar tadi ya, setelah beliau pulang, Gus Bara pulang, kemudian ada seseorang di sebelahnya itu yang menyetopnya itu kemudian memberikan ceramah. Tidak lama dari kata ceramahnya itu ada seseorang yang mendekat seperti tampak dalam gambar. Kemudian di layar live pada area project tersebut terisi dengan gambar sebagaimana tertera dalam layar dalam beberapa menit, 5 menit lebih ya. Dari sini tampaknya ada sesuatu ketika seseorang yang menurunkan Gus Bara itu menyampaikan ceramahnya. Tampaknya ada sesuatu karena cukup lama layar hanya terisi oleh gambar banner. Yang dari sini kemudian kembali lagi ke acara sholawatan. Nah, benar saja saudara-saudaraku sekalian, setelah beberapa lama ya
layar live itu bergambar banner, kemudian seorang pembaca sholawat mengatakan bahwa ada iklan, lalu dimulailah sholawatan. Nah, ternyata di antara jeda yang beberapa lama itu dan gambar layar live hanya berisi banner, nampaknya ingin gambar tidak terganggu dengan persoalan yang terjadi. Mohon izin kepada semuanya, demi jelasnya informasi, ternyata pada saat itu seseorang yang dalam tanda petik menurunkan Gus Bara itu telah diamankan atau sedang diamankan oleh sahabat-sahabat Banser dan nampaknya juga oleh pengamanan yang lain. Untuk itu kita saksikan bersama agar lebih jernihnya persoalan berikut ini. Jadi jelas ya saudara-saudaraku, gambar ini saya mendapatkan dari salah seorang sahabat Banser di Sidoarjo, ya, menyampaikan ke saya dan beberapa hal yang juga disampaikan kepada saya. Kemudian juga saya mendapatkan voice note dari seseorang yang mengatakan, tetangga dari pesantren tersebut, yang mengatakan bahwa orang yang menurunkan Gus Bara itu, katakanlah demikian, itu orang yang sedang punya gangguan kejiwaan dan sebagainya. Namun saya tidak putarkan di sini karena saya tidak mendapatkan dari sumbernya langsung. Benarkah seperti itu atau bagaimana? Kami belum bisa memastikan. Dan yang pasti bahwa dalam jeda live yang bergambar banner itu ternyata adalah upaya dari sahabat-sahabat Banser dan mungkin juga keamanan yang lain untuk menertibkan orang tersebut. Tentang siapa orang tersebut sesungguhnya dan bagaimana bisa seperti itu, apakah benar seperti voice note yang beredar bahwa dia orang yang dikatakan wali santri yang sedang banyak gangguan, kami belum bisa memastikan. Kami belum bisa memastikan sehingga kami tidak bisa menayangkan ke Anda. Dalam edisi kali ini, titik poinnya adalah bahwa ternyata sahabat-sahabat Banser dan keamanan yang lain dan panitia akhirnya sigap mengamankan orang tersebut. Demikian saudara-saudaraku sekalian, barangkali di antara para pemirsa memiliki informasi tambahan yang valid, mohon informasikan ke kami. Dan terima kasih atas perhatiannya dan mari kita sama-sama menjaga kondisivitas, menjaga kesatuan dan persatuan dan tidak mudah sakwa sangka atas sesuatu apapun. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan data adalah hal yang semestinya dilakukan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat buat semuanya, buat Gus Bara, buat para pengasuh pesantren, Hidayatul Muqtadiin dan sahabat-sahabatku sekalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.